Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Tema 8 subtema 3. Mudah-mudahan pembelajaran pada kali ini bersama ridha Allah. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, yang pertama, Pak Guru berharap kalian dapat menyebutkan unsur-unsur cerita intrinsik, yaitu baik berkenaan dengan tokoh atau berkenaan dengan amanah. Kemudian juga Pak Guru berharap kalian dapat menjelaskan dan memahami, yaitu tentang dongeng, dan juga kalian memahami tentang bagaimana pementasan cerita melalui drama. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kita ketahui bersama bahwa cerita memiliki unsur intrinsik, diantaranya yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu unsur berupa tokoh atau penokohan, dan juga yang kedua yaitu berupa amanah. Tokoh dalam cerita memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini karena tokoh dapat membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam yang nyata. Setiap tokoh tentunya memiliki watak yang berbeda-beda, dan watak ini menunjukkan kualitas tokoh, baik itu kualitas nalar ataupun jiwanya. Dan keduanya ini berfungsi untuk membedakan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Ada dua metode penyajian watak tokoh sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung ini merupakan penyajian watak seorang tokoh dengan cara memaparkan watak tokoh secara langsung. Dan yang kedua yaitu metode tidak langsung, yaitu penyajian watak tokoh melalui pemikiran, percakapan, dan lakuan tokoh yang disajikan oleh pengarang cerita, dan bahkan dapat pula dari penampilan fisiknya serta gambaran lingkungan atau tempat tokoh di mana tokoh itu berada. Jadi Pak Guru ulangi lagi, unsur intrinsik berupa tokoh, yaitu artinya tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Sedangkan yang dimaksud dengan penokohan yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita. Ada beberapa jenis tokoh, diantaranya yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Tokoh protagonis ini memiliki watak yang baik seperti sabar, jujur, bijaksana, dan dermawan. Selain tokoh protagonis, ada juga tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menjadi lawan tokoh protagonis. Tokoh ini biasanya memiliki watak yang kurang baik. Kehadirannya tokoh ini menciptakan konflik atau juga pertentangan pada alur cerita. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, setiap tokoh juga memiliki watak atau karakter. Perwatakan berkaitan dengan karakteristik atau sifat watak-watak tertentu, ya, atau tingkah laku dari setiap tokoh. Watak para tokoh dalam cerita dapat digambarkan dengan 3 dimensi. Yang pertama dapat digambarkan dengan keadaan fisik. Keadaan fisik ini meliputi seperti umur tokoh, ciri-ciri tubuh tokoh, jenis kelamin, suku bangsa, raut wajah, kemudian postur tubuh, ataupun banyak lagi yang lainnya yang menjadi ciri fisik dari tokoh tersebut.
Kemudian yang kedua yaitu gambaran keadaan psikis tokoh. Ini keadaan jiwa atau rohani meliputi kegemaran, emosional, pandangan hidup, kecerdasan, kematangan berpikir, dan semua itu dapat dilihat secara nyata ya, yang ditampakkan dengan tingkah laku serta sikap dalam menghadapi persoalan di dalam cerita tersebut. Dan yang berikutnya yaitu keadaan psikologis ya. Keadaan psikologis ini menunjukkan pada latar belakang kedudukan tokoh dalam masyarakat berhubungan dengan tokoh-tokoh lain dalam cerita tersebut. Misalnya seperti jabatan, pekerjaan, keadaan sosial, dan tentunya semua ini akan berpengaruh pada perilaku tokoh, dan penampilan sebagai direktur perusahaan akan berbeda dengan tokoh petani atau pedagang. Ini dari segi sosiologis. Jadi gambaran perwatakan dapat kita bagi menjadi 3 dimensi, yaitu gambaran fisik tokoh, psikis tokoh, dan juga sosiologis atau hubungan tokoh dalam berhubungan dengan masyarakat yang lain atau berhubungan dengan tokoh-tokoh yang lain dalam sebuah cerita. Nah, nanaku, selanjutnya unsur instruksi cerita yang kedua yaitu berupa amanah. Jadi setiap cerita fiksi memiliki amanah atau pesan moral di dalamnya. Amanah tersebut juga atau dikatakan pesan moral merupakan maksud atau tujuan yang hendak akan disampaikan oleh seorang pengarang melalui karyanya yaitu cerita fiksi tersebut. Amanah dapat diketahui secara tersirat ataupun tersurat. Biasanya untuk menyampaikan sebuah tema, penulis atau pengarang cerita tidak akan berhenti pada pokok persoalan saja, akan tetapi disertakan pula cara pemecahannya atau solusi dalam menghadapi persoalan dalam cerita tersebut. Kemudian pemecahan persoalan biasanya berupa pandangan pengarang tentang bagaimana sikap kita kalau kita menghadapi persoalan. Maka hal yang demikian itulah yang disebut sebagai amanah atau pesan di dalam cerita tersebut. Kemudian amanah juga dapat terungkap melalui percakapan atau dialog dengan barisan pendampingnya, yaitu seperti lingkungan alam, tokoh bawahan, atau monolog berupa pertentangan dengan jiwa sendiri. Kemudian tokoh yang digambarkan berwatak protagonis akan menyampaikan pesan-pesan perdamaian, kasih sayang sesama manusia, sedangkan tokoh antagonis biasanya menggambarkan dengan kekalahan atau digambarkan dengan melawan pernyataan hidup yang dilandasi hukum sehingga dapat bertentangan dengan adat atau hukum yang berlaku. Kebiasaan tersebut yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi melalui media cerita itulah sehingga pengarang ingin mengajak kepada orang lain, mengajak kepada manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Dan ingatlah, kejahatan pasti akan sirna dan kebaikan pasti akan mengalahkan kejahatan. Itu amanah yang diberikan oleh pengarang di dalam sebuah cerita. Kemudian salah satu contoh cerita fiksi diantaranya yaitu dongeng. Jadi dongeng ini merupakan cerita yang dibuat oleh pengarang yang penuh dengan hayalan atau imajinasi. Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia, yang penuh dengan fantasi, yang penuh dengan hayalan atau dikenal dengan fiksi. Dongeng dianggap oleh masyarakat sebagai suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, anak-anakku, untuk lebih memahami seperti apa sih
dongeng itu berikut Pak Guru sampaikan beberapa ciri-ciri dongeng. Di antaranya bersifat anonim, artinya penciptanya sudah banyak yang tidak diketahui dari mana asalnya. Kemudian yang kedua bersifat polos dan lugu sehingga sering terjadi kelihatannya kasar atau spontan, ya. Kemudian hal ini juga disebabkan karena ciri-ciri dongeng ini penyebarannya atau pewarisannya dilakukan secara lisan ke lisan, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kemudian dan juga disebarkan di antara kelompok-kelompok tertentu yang sudah cukup lama. Kemudian mempunyai kegunaan yaitu sebagai alat pendidik, ya, sebagai nalar, sebagai contoh dalam kehidupan nyata. Dan kemudian yang terakhir yaitu versinya berbeda-beda karena dari mulut ke mulut cara penyebarannya. Dan hanaku cerita fiksi juga dapat dikembangkan yaitu melalui pementasan drama, ya. Drama ini merupakan dialog yang berisi cerita kehidupan sehari-hari antar tokoh. Dan drama ini dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk, baik seperti pementasan teater, kemudian sandiwara, lenong, ataupun film di televisi atau dalam bentuk sinetron. Nah, semua drama diciptakan dengan dialog-dialog itu yang diperankan oleh para pemain atau para tokoh yang didukung dengan latar yang sesuai. Untuk bisa menghasilkan drama yang bagus, tentunya para pemain harus berhasil memerankan tokoh drama tersebut dengan karakter yang sesuai. Dengan begitu, para penonton akan terbawa suasana yang dalam, ya, yang mendalam dalam cerita tersebut. Kemudian dalam cerita, dialog yang dibacakan harus jelas, lafal dan intonasinya pun juga harus tepat. Dengan begitu, para penonton dapat memahami maksud cerita yang disampaikan nanti. Dan jangan lupa ekspresi dan gerakan tubuh pemain atau tokoh itu juga harus diperhatikan. Dalam hal ini ada dua karakter yang harus menonjol, yaitu karakter tokoh yang protagonis, ya, yang memiliki karakter baik, dan juga yang harus ditonjolkan yaitu karakter tokoh antagonis, yaitu pemeran sebagai pembanding atau lawan yang memiliki sifat jahat atau sifat jelek. Nah, anakku yang Pak Guru sayangi, itulah tadi beberapa penjelasan baik unsur intrinsik sebuah cerita fiksi, yaitu berupa tokoh ataupun juga amanah yang terdapat di dalam cerita, serta contoh cerita fiksi diantaranya yaitu seperti dongeng dan juga pementasan drama. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, Pak Guru akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.